Selamat datang di Full Story Seri di mana gua akan menggabungkan part-part dari cerita yang udah ada menjadi satu video utuh. Dan kali ini Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Semua ini dimulai di suatu malam di New York di mana April dan Casey mengadakan makan malam bersama yang mengundang para kura-kura. Tapi ternyata para kura-kura datang dengan kondisi yang mengenaskan. Ralph terluka parah, Splinter sekarat yang membuat rencana makan malam mereka seketika gagal. Casey pun bertanya apa yang terjadi dan Mikey berkata kalau kelompok besar Foot Clan menyergap mereka sesaat setelah mereka keluar dari gorong-gorong. Ralph pun sangat kesal akan itu karena Foot Clan melanggar perjanjian gencatan senjata yang dibuat setelah kematian Shredder. Leo pun mencoba untuk menenangkannya, tapi saat perhatian mereka semua teralihkan, Ralph yang mengira kalau Splinter akan tewas tiba-tiba menghilang. Dia memutuskan untuk melawan balik sendiri, menginterogasi satu Foot Clan untuk mencari tahu di mana keberadaan Karai. Di sebuah dermaga, Karai anak dari Shredder terlihat marah-marah karena telah gagal membunuh para kura-kura sementara mereka telah menghancurkan perjanjian damai. Saat Karai sedang marah-marah, di belakang, Ralph membunuh satu persatu prajurit Foot Clan dan mulai menyerang mereka secara membabi buta. Pertarungan brutal terjadi, panah, pedang, dan tombak menancap di tubuh Ralph, tapi Ralph tidak berhenti dan berduel dengan Karai. Pertarungan mereka sangat sengit sampai mereka terjatuh ke laut dan Ralph berhasil menusuk sainya ke punggung dari Karai, tapi Karai juga berhasil menusuk leher Ralph dengan pisaunya. Foot Clan sempat menarik Karai keluar, sementara Ralph tenggelam ke laut hanya menyisakan satu sainya mengambang di permukaan. Setelah Karai dianggap tewas, anaknya yaitu Hiroto diangkat sebagai pemimpin dari Foot Clan dan hal pertama yang dia perintahkan adalah melakukan gencatan senjata dengan Hamato Clan. Mendengar kabar itu, meski sudah diperingati Mikey, Splinter yang merupakan anggota Hamato Clan tetap berencana ke Jepang untuk menghadiri tanda tangan perjanjiannya. Dia pergi bersama Donatello, tapi sesaat setelah Splinter dan Donnie pergi, Baxter Stockman yang meretas firewall Profesor Honeycutt melancarkan serangan ke markas para kura-kura dibantu oleh ninja-ninja dari Foot Clan. Orang-orang pun sudah memprediksi itu dan berusaha pergi ke safe room, tapi para ninja menyergap mereka yang membuat pertarungan tidak terhindarkan. Sekelompok robot milik Baxter Stockman juga muncul untuk menculik Profesor Honeycutt yang segera dihadang oleh Casey dan Mikey. Baxter pun mengirim ratusan Mousers untuk menyerang yang membuat Leo dan Casey meminta Mikey menghubungi Donnie sementara mereka akan menahannya. Tahu Baxter menginginkannya, Profesor Honeycutt mengancam akan melakukan penghancuran diri, tapi Baxter malah meledakkan Mousers-nya karena merasa kalau dia tidak bisa memiliki Honeycutt, maka tidak ada yang boleh memilikinya. Ledakan besar pun terjadi, dan karena itu, Casey dan Leo harus tewas di sana. Sementara itu, di Jepang, Splinter dan Donnie telah sampai di kediaman Hamato Clan tanpa tahu New York diserang dan disambut oleh Master Shinichiro. Mereka pergi ke sebuah makam yang merupakan tempat perjanjiannya akan ditandatangani dan di sana mereka disambut oleh Hara, perwakilan dari Foot Clan karena Hiroto sedang mempersiapkan perjamuan untuk pesta setelah perjanjiannya ditandatangani. Hara juga meminta klan Hamato untuk meletakkan seluruh senjata mereka, tapi Splinter seketika menolak dan bersiap karena merasakan kecurigaan. Hara pun panik dan setelahnya Hiroto dan Foot Clan datang dengan persenjataan lengkap sambil menghina Splinter karena percaya akan omong kosongnya. Dia juga menertawai nasib keluarga Splinter di New York dan mendengar itu Splinter memenggal Hara dan kedua Foot Clan yang membuat Hiroto memerintahkan penyerangan. Foot Clan pun mengepung tim Splinter dan pertempuran berdarah tidak terhindarkan, tapi meski tim Splinter kalah jumlah, mereka berhasil membunuh banyak prajurit Foot Clan yang membuat Hiroto kesal dan memerintahkan para pemanah untuk bersiap. Melihat itu, Shinichiro memerintahkan anak buahnya memanggil bantuan karena mereka kalah jumlah.
Para pemanah Foot Clan pun bersiap, dan melihat itu, Splinter menantang Hiroto untuk berduel dengannya. Tapi meski Donnie telah menyarankan agar mundur, Splinter tidak mendengarkannya karena Hiroto menerima tantangannya. Splinter pun menghampiri Hiroto meski Shinichiro juga menyarankannya untuk mundur. Tapi ketika Splinter berlari ke arah Hiroto, Hiroto memerintahkan para pemanah untuk melepaskan panahnya yang membuat Splinter melempar pedangnya, sementara Donnie segera melindungi Splinter. Pedangnya menusuk dada Hiroto, dan tak lama kemudian klan Hamato datang dan peperangan berlanjut. Tak lama kemudian Foot Clan memutuskan untuk mundur, dan meski menang, tapi klan Hamato harus berkabung atas tewasnya Splinter dan Donnie karena luka-lukanya. Sementara di New York, karena tidak bisa menghubungi Donnie dan Splinter, Mikey merasa dia harus menyelamatkannya, yang membuat dia segera pergi menuju Jepang. Di Jepang, Mikey segera pergi ke kediaman klan Hamato dan menemui Master Shinichiro. Mikey pun bertanya di mana ayah dan saudaranya, tapi Shinichiro hanya diam dan setelahnya memberitahu soal kematian Splinter dan Donatello. Shinichiro pun meminta maaf, dan Mikey seketika bersedih karena yang tersisa dari Splinter dan Donnie hanyalah abu serta tongkat Donnie dan jurnal milik Splinter. Sejak hari itu, Mikey kehilangan arah. Dia mulai dihantui suara saudara-saudaranya dan terus berjalan ke arah gunung. Selama bertahun-tahun, dia berdiam di gunung sampai suatu hari sekelompok orang tidak sengaja menemukannya, menyerang Mikey yang membuat Mikey menghabisi mereka. Sejak saat itu, Mikey mendapatkan tujuan baru. Dia berlatih bermodalkan jurnal milik Splinter dan menjadi seorang Ronin. Dan setelah dia merasa siap, Mikey kembali ke New York yang sekarang dikuasai oleh Oroku Hiroto, cucu dari Shredder, untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. Dia menyusup ke New York seorang diri, hanya ditemani oleh halusinasi dari ketiga saudaranya. Setelah mencuri motor dari sebuah klub, Mikey segera menuju Hiroto Tower serta meledakkan tangki bahan bakar untuk mengalihkan para penjaga. Ledakan besar pun terjadi dan Mikey kabur melewati gorong-gorong, tapi saat keluar ternyata dia memicu alarm gorong-gorong yang membuat para polisi Shinja atau sintetik ninja bawahan Foot Clan berusaha menangkapnya. Dia pun segera kabur dengan smoke bomb, tapi karena para Shinja mengejarnya, dia tidak punya pilihan lain selain melawan. Setelahnya dia melanjutkan perjalanan menuju Hiroto Tower yang penjagaannya jauh lebih ketat. Pertarungan pun tidak terhindarkan, dan Hiroto yang melihat ada penyusup di towernya mempertanyakan penjaga dan mengancam untuk segera menyingkirkannya. Melihat kura-kura mutant yang dianggap musnah masih hidup, Hiroto mengirim robot-robot buatan Baxter Stockman, di mana Cyclops Mausersnya berhasil menghentikan Mikey dan melemparnya keluar. Mikey pun terjun bebas dari towernya, dan untungnya berkat sedikit pengalihan dari sekelompok remaja, Mikey berhasil kabur ke gorong-gorong. Di gorong-gorong, Mike yang terluka parah dan merasa misi ini mustahil berencana melakukan seppuku. Dia mengeluarkan barang-barang mendiang keluarganya, tapi belum sempat melakukan seppuku, Mikey jatuh pingsan karena kehabisan darah dan dia ditemui oleh seorang wanita yang menghalangi Shinja sebelumnya. Tak lama kemudian Mikey tersadar di The Lair atau markas lamanya dengan April membawakannya makanan. Setelahnya mereka ngobrol-ngobrol dan ternyata April selamat dari penyergapan dulu meski kehilangan sebelah tangan dan kakinya, dan wanita tadi adalah anaknya dengan Casey yang dia beri nama Casey Mary Jones. Casey juga memberitahu kalau New York terbagi menjadi 3 distrik, atas, tengah, bawah, dan distrik terbawah adalah medan perang dengan para pemberontak bersembunyi di bawah tanah. Setelahnya, Casey juga memberikan barang-barang milik Mikey, serta meminta Mikey memberitahunya soal jurnal milik Splinter dan dari mana saja dia selama ini. Mikey pun menceritakan kalau dia sempat kehilangan arah, dia berdiam di gunung selama bertahun-tahun, berlatih di sana sebelum akhirnya kembali untuk membalaskan kematian keluarganya. Mendengar itu, Casey pun berkata kalau timnya akan menolong, tapi Mikey menolak itu karena dia tidak ingin ada yang tewas karena ulahnya.
Casey pun marah-marah mendengarnya, tapi Mikey tertawa melihatnya serta menyamakan Casey dengan orang tuanya. Di sisi lain, karena musuh lamanya kembali, Hiroto mengumumkan kepada seluruh orang di New York kalau perburuan dari Mikey akan dilakukan, dan selama Mikey belum tertangkap, maka seluruh kota dinyatakan darurat militer. Seluruh Shinja pun menegakkan hukum dengan tangan besi, serta memaksa seluruh orang untuk pulang, dan melihat itu, The Resistance atau pemberontak memutuskan untuk pergi mencari Casey. Kembali ke Mikey, saat sedang berdebat dengan halusinasi saudaranya soal Casey, Casey tiba-tiba muncul untuk memberitahunya jika Mikey dipanggil ibunya. Mikey pun ke ruangan April dan terkejut karena April memiliki kepala dari Profesor Honeycutt. Mikey pun menanyai seberapa parah kerusakannya, namun April juga tidak tahu, tapi dia yakin kalau Baxter Stockman meretas firewall dari Honeycutt, dan karena itulah Foot Clan bisa menyergap mereka saat perang dulu. Di sisi lain, Casey yang pergi ke permukaan bertemu dengan timnya dan meminta mereka memberitahu The Resistance yang lain untuk bersiap karena mereka akan menjalankan misi. Mereka pun berpencar, sedikit bertarung dengan para Shinja dan kembali berkumpul di The Lair. Casey pun memberitahu kondisi di permukaan dan April juga memberitahu Mikey kalau dia mengetahui cara untuk mengalahkan Hiroto. Tapi mendengar rencana April yang ingin menyerang markas Baxter Stockman terlebih dahulu sebelum mereka menyerang Hiroto, dan satu-satunya cara mereka menang hanya dengan mengaktifkan Honeycutt untuk menghancurkan markas Stockman, Mikey menolak rencana tersebut karena rencananya sangat beresiko. Mereka pun sempat berdebat, tapi April meyakinkan Mikey jika Honeycutt pasti akan aktif dan dia memperlihatkan alat-alat yang telah dia siapkan selama bertahun-tahun, yaitu kendaraan perang. Sebelum melakukan penyerangan, Mikey yang melihat potensi pada Casey memutuskan melatihnya nanti, yang membuat Casey sangat senang. April pun mendukung itu, merasa kalau Splinter akan bangga padanya, tapi Mikey mempertanyakan April yang tidak memberitahunya jika Casey bermutasi dan menanyainya apakah April memberikan darahnya pada Casey. April pun menyangkal itu karena Casey telah bermutasi sejak lahir, dan saat dia teliti, ternyata mutagennya diwarisi dari orang tuanya yang terpapar mutant selama hidupnya. Mikey pun merasa bersalah, tapi April berkata itu bukan salahnya karena mereka tidak tahu dan Casey sepenuhnya normal kecuali kekuatan, kecepatan, dan penyembuhannya, dan dia belum berniat memberitahu kebenarannya pada Casey, jadi selama itu dia meminta Mikey merahasiakannya. Setelahnya mereka mengadakan meeting dengan para The Resistance di mana mereka berencana untuk menyerang markas Baxter Stockman karena Stockman lah yang mendesain sistem Hiroto, dan dengan begitu mereka bisa mendapatkan akses ke sistemnya dan mengambil alih kendali kota. Mikey pun menanyai bagaimana kalau Honeycutt gagal aktif, dan April menjawab kalau mereka akan menghancurkan markasnya selagi berusaha kabur. Mikey pun merasa ini rencana yang bodoh, tapi dia tetap ikut dalam rencananya. Penyerangan pun dilakukan, tim-tim The Resistance menyerang dari segala sisi agar Stockman tidak tahu di mana tim utama. Dan melihat dia diserang, Stockman menganggap itu hanya lalat yang ingin mencuri barang-barangnya dan dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Tim utama The Resistance pun terus maju ke pintu utama selagi Mikey menghancurkan menara-menara penembak. Tak lama kemudian Stockman mengerahkan para Mausers, tapi untungnya April datang dengan mobilnya yang menonaktifkan seluruh Mausers dengan EMP. Setelahnya pintu utama berhasil dibobol, April berhasil mengkoneksikan Profesor Honeycutt ke mainframe-nya, dan melihat itu Stockman mulai serius menghadapi The Resistance. Tapi ternyata usahanya terlambat, di mana saat dia berusaha mengeluarkan Honeycutt, ternyata Honeycutt telah terhubung dengan sistemnya dan berhasil membunuhnya sekaligus menonaktifkan sistem kota. Karena itu seluruh Shinja pun mati, listrik di kota juga padam, yang membuat para warga mulai turun ke jalan dan membuat Hiroto sangat kesal.
Setelahnya The Resistance pun berpencar menunggu rencana selanjutnya, tapi karena matinya listrik, sistem air akhirnya mati yang membuat The Lair terancam akan tenggelam. Casey pun segera ke sana, tapi saat di sana ternyata Mikey telah pergi menghadapi Hiroto, sementara April berusaha memperbaiki pompa agar The Lair tidak tenggelam. Mengetahui kalau Mikey pergi sendirian untuk mengakhiri perang, Casey yang sebenarnya menyadari kalau dia mutant memutuskan pergi membantu Mikey. Di Hiroto Tower, mayat dari Ninja Foot Clan terlihat bergelimpangan dan Mikey terlihat sedang menghadapi penjaga yang menghalanginya menuju lantai atas. Pertarungan sengit terjadi sampai akhirnya Mikey berhasil membunuh sang penjaga. Sebuah robot juga tiba-tiba datang, tapi Mikey berhasil menghabisinya. Setelahnya dia pergi menghampiri Hiroto sambil berkata kalau dia akan mengakhiri keturunan Oroku dengan membunuhnya serta ibunya yang sedang koma. Tapi mendengar itu, Hiroto yang mengenakan sebuah armor berkata kalau dia sebenarnya membenci ibunya sendiri karena meninggalkannya dan tidak pernah kembali, dan dia membiarkannya hidup karena dendam. Dia membuat ibunya sendirian di peti matinya selagi dirinya menaklukkan kota. Setelahnya Hiroto membunuh ibunya sendiri dan memulai pertarungan dengan Mikey. Pertarungan mereka berlangsung sengit, api di mana-mana karena Hiroto menghancurkan peti ibunya, dan itu membuat ledakan yang memaksa keduanya bertarung di luar. Mikey kesulitan menghadapi Hiroto karena armornya yang terbuat dari besi cair yang membuat dia menjaga jarak, tapi meski begitu, dia berhasil melukai Hiroto dengan sai milik Ralph serta pedang Leonardo sebelum akhirnya mundur karena mendapatkan serangan. Di saat yang bersamaan, karena April tidak bisa dihubungi, Casey yang ingin membantu Mikey memutuskan kembali untuk membantu ibunya. Ibunya terlihat masih memperbaiki pompa dan melihat batu-batu berjatuhan, Casey segera melindunginya. Tak lama kemudian April selesai dan itu membuat airnya mengalir ke gorong-gorong dan menghantam Mikey serta Hiroto yang sedang bertarung. Pertarungan mereka berlanjut di tempat pembuangan akhir, tapi kali ini Hiroto terpojok oleh Mikey karena armornya melemah. Tidak terima dia kalah, Hiroto mengaktifkan penghancuran diri di armornya agar membunuh mereka berdua. Medan listrik tercipta di sekitar Hiroto dan sebuah ledakan tiba-tiba terjadi. Setelahnya Hiroto terkapar tewas, sementara Mikey mendapatkan luka parah. Casey yang berhasil menemukannya pun panik. Dia mulai menangis, berkata kalau Mikey tidak boleh tewas karena dia janji untuk melatihnya, dan Mikey hanya bisa meminta maaf, tapi dia akan menyerahkan jurnal Splinter padanya, dan jurnal tersebut akan mengajari semuanya, tapi dia akan mengajarinya satu hal, yaitu mencari kedamaian. Tak lama kemudian April datang dan bersedih atas kematian Mikey. Sesaat kemudian Mikey terbangun di masa remajanya dengan seluruh keluarganya serta Casey Jones di sisinya. Dan melihat itu, Mikey merasa kembali pulang. Setelah kota lepas dari cengkraman Hiroto, Casey melanjutkan pelatihan bermodalkan jurnal Splinter. Dan selain itu, dia dan April juga mengembangkan kura-kura mutant baru. Dan The Last Ronin pun tamat.